Ya, halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama Hendro di sini dari kelas coding. Pada video kita kali ini saya ingin melanjutkan topik tentang membangun API atau REST API menggunakan Node.js dan MySQL. Video kali ini merupakan part yang kedua. Jadi bagi teman-teman yang belum menyaksikan part yang pertama, saya sarankan untuk terlebih dahulu menyaksikan part yang pertama. Ya, link untuk video part yang pertama bisa dilihat di bagian description di bawah. Oke. Dan kalau teman-teman sudah menyaksikan part yang pertama, baru silahkan lanjutkan untuk menyaksikan part yang kedua di video ini. Oke, sekali lagi kita akan melanjutkan tentang membangun API dengan Node.js dan MySQL. Baik, mari kita saksikan video berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Ya, pada video kita di part sebelumnya, di part yang pertama, kita telah selesai dengan membangun konfigurasi untuk koneksi ke database-nya, ya. Kemudian ini adalah koneksinya, kita buka koneksinya di file db.js. Dan kemudian kita juga sudah menyelesaikan membangun model JS-nya, yaitu dalam hal ini kita membangun barang, ya, database atau tabel barang. Oke. Dan kita udah punya beberapa fungsi terkait dengan model barang ini, yaitu create untuk membuat atau menyimpan data barang yang baru. Kemudian udah ada fungsi find all untuk mengambil semua data barang. Kemudian find by ID untuk mengambil barang berdasarkan ID tertentu. Kemudian remove by ID ini menghapus barang berdasarkan ID tertentu. Dan update by ID ini tentunya untuk mengupdate data barang berdasarkan ID tertentu. Oke, jadi itu adalah apa yang sudah kita lakukan atau sudah kita selesaikan di part pertama. Oke, nah kali ini kita akan melanjutkan untuk membangun controllernya, kemudian nanti kita akan selesaikan sampai ke roots-nya atau ke routing-nya, ya. Kemudian nanti tinggal kita integrasikan di bagian index.js-nya supaya kita bisa panggil dari klien nantinya. Baik, ini saya close saja dulu mungkin ya, atau yang modelnya saya buka. Kemudian kita mulai dari controller terlebih dahulu. Saya akan buat misalnya produk file baru ya. Saya beri nama namanya mungkin produk controller JS gitu ya, controller.js. Oke, seperti ini kurang lebih nama filenya. Ya, tentunya teman-teman bisa menggunakan nama file sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi saya biasanya akan saya kasih prefix kurang lebih seperti ini, supaya saya tahu ini adalah file controller, atau misalnya yang satunya adalah file model. Seperti itu ya. Nah, kemudian file controller ini tentunya akan menggunakan file model yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Jadi di sini tinggal kita buatkan konstannya, misalnya produk, dan saya require aja, ambil dari, kita kasih relative path, ambil dari model / produk model JS, oke? Atau file yang kita buat di video sebelumnya. Kemudian ya di sini tinggal kita buat aja fungsi-fungsinya ya. Misalnya yang pertama langsung aja saya pakai export di sini. Misalnya saya buat fungsi dengan nama create. Dia akan menerima request dan ada responnya. Kemudian kita pakai arrow function di sini. Dan ya, kita cek dulu ya, apakah, jadi ini nanti adalah fungsi yang akan dipanggil saat kita akan menyimpan. Jadi ini adalah controllernya ya, saat kita akan menyimpan barang yang baru. Nah, kita cek dulu apakah ada body yang dikirimkan ya dari klien. Oke. Kalau tidak ada, kita kasih respon. Ya, responnya kita kasih status misalnya 400 gitu ya. Kemudian kita send balik. Oke. Oops, sorry, saya typo. Send
dengan mungkin kita kasih apa message ya. Message-nya misalnya saya kasih apa ya, misalnya content cannot be empty. Jadi kita nggak menerima kalau ada request yang tidak punya body-nya, tidak ada data yang dikirimkan. Karena kita butuh datanya untuk disimpan, data produk untuk disimpan ke dalam tabel atau ke dalam database, gitu ya. Kemudian ya kita ciptakan objek produknya terlebih dahulu di sini. Ya, produk new product ya. Jadi produk yang kita buat di sini itu adalah produk yang kita dapatkan dari sini ya. Di bagian atas kan kita udah definisikan nih. Sorry, maksud saya barang ya, bukan produk. Saya buat barang. Maaf, di sini barang. Tuker-tuker nih namanya. Oke. Barang, kemudian apa namanya? Datanya ya, di konstruktornya ini kan kita buat di sini ada nama, keterangan, harga gitu ya. Jadi saya tinggal tuliskan aja di sini nama itu kita ambil dari request body nama. Oke, jadi kita ambil untuk nama, keterangan, dan harga sekali lagi. Kemudian nama, keterangan kita ambil request body titik keterangan, dan harga itu kita ambil juga dari request body harga ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi data yang kita ekstrak dari requestnya ya, dari request body itu adalah data nama, keterangan, dan harga. Oke, nah nanti data barang inilah yang akan kita kirimkan atau kita simpan ya. Kita simpan ke dalam tabel produknya nantinya. Oke, melalui modelnya yang kita udah definisikan di atas tadi. Produk titik create. Nah, create di sini teman-teman lihat produk ini kan referensinya ke sini atau ke file model produk yang kita udah buat sebelumnya ya, yang ini. Dan di sini dia akan create. Ya, dia akan create, kita panggil fungsi create. Oke, produk create. Sorry, ini saya ganti barang mungkin ya. Biar lebih semantik karena di sini saya pakai nama barang. Oke, saya buat aja barang. Ini barang juga ya, udah di sini barang juga. Maaf, saya ketukar-tukar produk sama barang. Iya. Kemudian ya kita panggil create ya. Nah, waktu kita panggil create ini parameternya apa? Kita cek di sini. Create itu dia membutuhkan objek barangnya atau data barang yang akan disimpan, dan ini adalah callback-nya ya. Callback-nya itu nanti ada error atau ada data apa yang ingin kita parsing nantinya atau ingin kita return ke klien yang manggil. Jadi di sini kita kirimkan parameter barangnya, dan ya di sini ada callback-nya ya. Saya pakai arrow function untuk handlingnya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Dan di sini apa namanya ya, kita cek dulu ada errornya nggak. Oke, jadi waktu barang titik create itu kan dia langsung manggil modelnya dan dia simpan. Dan dari fungsi create yang ada di modelnya nanti akan dia return ya. Dia akan return apakah ada error atau berhasil. Nah, saya cek dulu ada error nggak. Ya, sorry. Apakah ada error? Ya, kalau ada error saya kasih status misalnya error 500 gitu. Kemudian saya kirim datanya dengan mungkin di sini ada message tertentu. Saya enter aja message. Misalnya isinya adalah error titik message. Jadi pesan yang kita terima dari modelnya, atau kalau nggak ada pesannya ya kita kasih defaultnya some error occurred. Misalnya seperti itu. Nah, kalau tidak ada error ya, kalau tidak ada error, sorry ini ke double. Nah, kalau tidak ada error di sini ya, artinya barang beneran berhasil disimpan. Di sini ya kita send back aja ya. Kita send back datanya. Oke. Data yang kita terima dari model ya, ini artinya yang ini akan dia kembalikan ya. Dia kembalikan ke sini. Itu yang akan kita kirim balik ke ke klien yang manggil controller ini nantinya. Oke. Sebentar, ini ada merah. Oh ya, ini sorry, kurang S ya.
Nah, ini fungsi untuk controller untuk simpan ya, create. Oke. Nah, controller yang kedua mungkin find all, langsung aja saya tulis di sini juga. Saya langsung export titik find all. Oke. Ini juga sama, dia akan menerima request dan respon. Sorry, saya pakai arrow function di sini seperti biasa. Dan dia akan manggil, nah ini cuman find all ya. Kalau kita cek di sini find all itu yang ini nggak ada parameter ya. Langsung aja kita panggil. Oke, kita panggil barang titik find all seperti ini. Kemudian langsung kita handle ya, ada error atau datanya apa. Kita langsung handling di sini dengan callback-nya. Kemudian ya kita cek kalau ada error misalnya, ya kita kasih, ya kurang lebih ini sama ya teman-teman. Jadi statusnya mungkin saya copy aja di sini ya, message responnya. Oke, kalau tidak ada error, oke, langsung aja kita return sama juga ya, present data. Oke, di sini. Jadi data yang kita terima dari modelnya kita return balik ya. Dalam hal ini adalah semua data barang atau produk. Oke, itu untuk find all. Kemudian controller untuk yang berikutnya adalah mungkin find by ID ini ya. Find by ID ini kita tinggal bangun aja di sini di bawah sama. Oops, sorry. Oke, saya buat lagi di bawah ya, kurang lebih sama. Saya export dulu titik apa ya, find by ID ya, find by ID. Ini tentunya parameternya waktu find by ID apa namanya, nanti dia akan menerima ID ya, kita lihat di sini. Oke, barang ID. Oke, jadi kita harus ambil dari request nantinya ya, request respond. Ini callback-nya, dan di sini kita panggil barang titik find by ID. Oke. Nah, find by ID sekali lagi dia butuh barang ID di sini. Oke. Jadi ID-nya kita ambil dari request titik mungkin dari parameter nantinya, bukan dari body ya. Karena nanti yang dia terima itu request-nya get ya. Nanti kita pakai request get. Jadi ID-nya itu dikirim lewat URL. Jadi request param titik, mungkin saya beri nama barang ID nantinya. Oke, dan ya tentunya seperti biasa ada error atau datanya apa yang di return dari modelnya. Kita catch di sini. Ya kita cek juga error, apakah ada error. Oke, dan perhatikan di model find by ID itu errornya itu bisa ada dua macam ya. Error karena memang ada masalah dengan mungkin dengan query-nya atau dengan koneksi ke database, atau misalnya bukan error ya, tidak terjadi error tetapi barangnya tidak ketemu. Ini kondisinya. Ya, dan yang ketiga ya barangnya ini barangnya ketemu dan ini barangnya tidak ketemu ya. Jadi ada 3 kondisi yang perlu kita cek di bagian sini. Nah, yang pertama kita cek dulu ada errornya enggak. Kalau ada kita cek lagi errornya apakah ada kind ya. Kind-nya misalnya tadi di sini kind-nya not found yang ini. Oke, jadi kalau kind-nya itu adalah not found, maka pesan errornya kita mau kasih apa? Gitu ya. Pesan errornya misalnya mungkin saya kasih res not found itu berarti kan ya 400 ya. Kemudian saya send back message-nya mungkin apa ya, saya pakai pesan seperti ini, not found barang with ID mungkin. Kemudian saya pakai interpolasi di sini, request titik params titik barang ID. Oke, jadi kita kasih pesan barang ID ini tidak ketemu gitu ya. Kemudian yang lainnya itu adalah ya apa namanya, terjadi beneran error ya, error yang kita nggak tahu errornya apa. Ini kurang lebih sama seperti ini, jadi saya copy aja ini. Oke, tinggal ya
apa namanya, ini kita kasih 500, mungkin kita sesuaikan aja pesan errornya. Misalnya apa ya, error retrieving barang gitu ya, with ID. Mungkin saya kasih interpolation lagi di sini, request titik params titik barang ID. Oke. Dan kalau berhasil ya, ini artinya else yang ini ya, nggak ada error. Kalau berhasil ya kita kembalikan res send ya data, kita kembalikan. Oke. Nah, ini fungsi atau controller untuk find by ID. Oke, dan yang berikutnya kita cek lagi di bagian model. Oh ya, remove by ID ya. Remove by ID ini parameternya nanti sama kayak find by ID tadi. Oke, berarti di sini tinggal saya export lagi seperti biasa. Saya export, export, find, remove tadi ya, remove, Jadi ada remove, ada find by ID, find all, dan create. Saya panggil aja remove, gini. Ada request dan respond, callback, functionnya, arrow function maksud saya. Untuk remove, ya kita panggil book barang, remove by ID ya, barang remove by ID. Make sure dulu ini namanya remove by ID ya. Parameternya ada barang ID. Oke. Nah, parameternya sama kayak find by ID di atas. Seperti request params misalnya barang ID. Oke. Dan ya kita catch di sini kalau ada resultnya. Callback-nya kita prepare, kemudian di sini mungkin saya cek lagi errornya. Ya, sama seperti remove tadi. Ada error dua macam ya, jadi mungkin saya bisa copy aja dulu ini ya, bukan error sebenarnya ya. Yang pertama ini kind-nya ini kalau not found artinya kita mau hapus tapi ID-nya itu nggak ketemu. Jadi ya kita kasih pesan yang kurang lebih sama seperti ini, mau dihapus tetapi nggak ada ID-nya ya nggak bisa kehapus gitu ya. Kemudian ya kalau error yang lain yang kita nggak tahu errornya apa, mungkin kita kasih pesan could not delete barang with ID sekian. Oke. Dan kalau berhasil, nah ini kita langsung return aja ya datanya ya, berhasil dihapus. Nah, yang terakhir adalah yang update ya, update. Oke, kita cek dulu update. Itu parameternya ada dua, barang ID dan barang nantinya. Ya, ini adalah callback-nya kita buat di sini. Update by ID ya, nama functionnya. Kemudian di sini ya kita export, saya beri nama update aja di sini mungkin, request respond, kemudian ya sama di sini kita cek dulu ya, ini kan sama kayak insert atau create di atas ya, kita cek dulu waktu kita mau update itu kita pastikan request body-nya nggak kosong. Oke, request body-nya nggak kosong ya. Oke, kalau kosong kita kasih status 400 mungkin. Oke, jadi sama kayak yang di atas tadi yang ini ya, mana? Nah, ini dia. Ini saya copy aja. Jadi kalau dia false, kita kasih pesan content cannot be empty. Oke, sama seperti di atas. Kemudian ya baru kita panggil barang titik update by ID. Oke, parameternya itu adalah barang ID-nya terlebih dahulu, berarti saya ambil request titik params titik barang ID. Oke, dan kemudian data barang yang akan diupdate. Nah, saya bisa buat seperti ini sebenarnya, barang. Oke, saya bisa buat seperti ini. Kemudian di sini langsung kita ambil aja request body, ya kan? Jadi data yang dikirimkan dari klien itu langsung kita masukkan ke dalam constructor-nya. Oke, ya di bagian create juga sebenarnya bisa saja kita lakukan hal yang sama.
Oke, kemudian ya kita handle callback-nya di sini. Oke. Dan ini juga kurang lebih sama, kita cek errornya ya. Dan errornya itu bisa juga kejadian seperti yang di remove atau find by ID. Jadi waktu dia mau update, dia cek dulu kan apakah ID-nya itu ketemu atau enggak. Kalau enggak ketemu pasti ada error ini ya. Errornya not found ya. Jadi kita return aja not found barang with ID ini. Jadi nggak berhasil diupdate. Atau misalnya error 500 karena ada error yang kita nggak bisa prediksi ya. Could not updating, saya ganti pesannya mungkin, could not updating barang with ID sekian-sekian. Oke. Dan kalau berhasil ya sama, else saya langsung send back lagi datanya. Oke. That's it. Itu untuk controllernya ya. Controllernya kita recheck lagi dari atas. Yang pertama saya harus require dulu ya. Saya require dulu modelnya di sini. Saya beri nama barang, kemudian fungsi yang pertama adalah untuk create barang ya. Kita cek dulu apakah datanya ada atau enggak. Kalau nggak ada, kita kasih pesan seperti ini, content cannot be empty. Dan kalau ada barangnya atau ada data yang dikirim dari klien, ya kita parsing dan buatkan objek barang. Ya, barang yang ini itu ada dari modelnya ya. Saya scroll ke atas sebentar. Nah, yang ini maksudnya. Oke. Dan kemudian ya ini ada nama, keterangan, harga ya. Pastikan sama di sini nama, keterangan, harga. Oke. Dan kemudian ya kita panggil fungsi create, barang create. Barang create itu yang ini. Oke, barang create, dan kita kirimkan barangnya, datanya di sini. Terus kita cek dulu apakah ada error. Kalau ada error kita return aja errornya apa, atau defaultnya some error occurred. Kemudian kalau berhasil ya kita return aja langsung data barangnya yang berhasil disimpan. Dan selanjutnya ada fungsi untuk find all, ini untuk mengambil semua data barang yang ada di database kita. Ya, sama request respond, find all ini nggak ada parameter, langsung di handling aja callback-nya. Kalau ada error kita kasih pesan error, kalau berhasil ya kita return semua data barang yang dia dapat atau berhasil di load. Kemudian find by ID ini kurang lebih sama, cuman ada parameter barang by ID. Nah, ini kita kirimkan melalui params ya di URL, parameter URL. Jadi nantinya saat kita panggil controller ini, itu akan menggunakan request get gitu ya. Kemudian barang ID-nya kita sertakan di dalam URL. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya ini sama, kita cek errornya. Errornya bisa ada dua hal ya, karena nggak ketemu barang berdasarkan ID tersebut, ini akan di return, atau ya gagal waktu di find gitu ya, mungkin ada error koneksi dan lain-lain. Ini kita kasih status 500. Kalau berhasil didapat barangnya ya kita return. Oke, demikian juga untuk remove, kurang lebih sama, remove by ID yang kita panggil, kita kirimkan barang ID. Dan kalau ada error not found, kita return yang ini. Kalau ada error gagal dihapus, kita return yang ini. Dan kalau berhasil dihapus, ya kita return data yang berhasil dihapus. Dan berikutnya update. Update ini mirip kayak insert atau create di atas ya. Pertama kita cek dulu data yang dikirim yang akan diupdate itu ada atau enggak di body-nya. Oke. Kalau nggak ada ya return aja content cannot be empty, errornya 400. Kemudian kalau berhasil atau ada datanya ya kita panggil barang update by ID. Ini adalah fungsi yang ada di model di bagian terakhir yang ini ya, update by ID. Kita kirimkan parameter barang ID, kita kirimkan data barang yang udah kita update datanya. Oke, kemudian kita handling callback-nya. Kalau ada error, kita cek apakah errornya karena not found. Artinya barang yang mau diupdate, ID-nya nggak ketemu, kita return yang ini. Kalau misalnya ada error, ya mungkin koneksi ke database atau SQL dan lain-lain, datanya keliru dan lain-lain,
ya kita return yang ini error 500. Dan kalau berhasil diupdate, ya kita return data yang berhasil diupdate apa adanya ke klien tentunya ya yang manggil. Baik, sampai di sini kita udah berhasil membuat controllernya. Nah, controllernya ini harus kita buatkan routingnya ya, atau apa endpointnya ya. Untuk manggil fungsi-fungsi ini harus kita buatkan URL-nya ya, atau endpointnya. Nah, akan saya buat di dalam file yang terpisah di dalam folder roots ya. Saya beri nama aja filenya nama filenya adalah barang. Biasanya saya beri nama roots.js gitu. Roots.js, oke. Dan di sini isinya ya sebenarnya kita berikan kita berikan URL-nya ya untuk masing-masing fungsi yang ada di controller tadi. Saya modul export dulu, modul export langsung aja di sini saya panggil app. Kemudian ya seperti ini aja. Modul yang diekspor itu yang pertama adalah saya buat barang. Oke. Kemudian saya require controllernya. Saya require controllers seperti ini, dan kita ambil produk controller JS. Oke. Dan selanjutnya ya kita mapping di sini app.post. Post ini untuk nyimpen ya, untuk create tadi. Ini saya panggil barang. Oke, slash barang, kemudian barang.create. Oke. Jadi dia manggil endpointnya slash barang, terus dia manggil ini barang.create. Sebenarnya dia manggil yang create di atas tadi. Ya, manggil yang ini. Oke, modul create. Oke, nah slash barang ini maksudnya nanti di URL kita nulis misalnya setelah kita running itu kita tulis localhost 8080/barang. Dan ini menggunakan request post. Oke, kemudian yang kedua saya buat untuk get. Juga masih sama barang, tetapi yang dia panggil itu barang.find all. Oke, yang dia panggil itu adalah barang.find all. Teman-teman bisa lihat yang find all itu yang ini. Oke, seperti itu. Dan yang berikutnya mungkin tadi find by ID ya. Find by ID itu berarti sama app-get juga. Cuman dia ada ID-nya, di sini ada barang ID. Nah, perhatikan bentuk penulisannya ada tanda titik 2, ini artinya parameter ID ya. Parameter yang akan kita kirimkan ke controllernya. Kita beri nama barang ID. Nah, ini harus sama seperti yang saya definisikan di controllernya yang ini. Ya. Find by ID saya kirimkan barang ID. Oke. Yang ini, barang ID. That's it, barang-barang. Oke. Kemudian apa ya? Ya ini get juga dia manggil barang find by ID. Oke. Dan yang berikutnya untuk update saya panggil pakai put. Perhatikan. Dan dia juga manggil barang sama ya, barang ID. Oke, dan di sini dia manggil barang titik update untuk put. Ya, barang update itu berarti kita manggil yang berikutnya ini. Update yang ini. Ya, ini remove tadi ya. Update yang terakhir. Oke, nggak apa-apa. Ya, urutannya nggak ngaruh ya. Jadi saya panggil update, itu saya pakai request put. Dan yang untuk delete ya, saya pakai objek request delete juga. Ya, delete. Dan ini juga sama, barang kemudian barang ID ya. Dan di sini barang titik delete. That's it. Ini adalah routingnya. Jadi saya panggil create, barang create dengan root seperti ini atau endpointnya slash barang, requestnya post, kemudian request get slash barang untuk find all, get lagi untuk barang slash barang ID. Oke, di sini kita panggil barang find by ID, kemudian untuk update itu kita pakai request put, kita kirimkan barang ID-nya juga ya, kemudian kita panggil barang update, dan ini juga delete
delete-nya itu kita kirimkan ID-nya juga dan kita panggil barang delete ya. Jadi yang ini yang dipanggil semuanya delete, remove. Saya panggilnya ini remove ya. Ya, saya beri nama remove ternyata di controller. Ya, remove. Kemudian tadi update, remove, find by ID dan find all dan create. Ya, di make sure lagi remove, update, find by ID, find all dan create. Oke, that's it. Nah, sekarang si roots-nya ini, file routingnya ini tinggal kita kita include-kan ke dalam, kita required ke dalam file index.js-nya ya, kita required di sana. Oke, jadi saya buka file index.js. Kemudian di sini kan kita udah punya welcome-nya yang kemarin ya, kita udah buatkin welcome. Ya, selanjutnya ya tinggal kita required yang roots-nya juga di sini. Ya, tinggal saya panggil ya require. Oke, require saya panggil dari lokasinya ada di app/roots/ ini dia barang roots.js. Oke. Ya, sebenarnya mappingan yang ini tadi bisa saja saya tulis langsung di sini ya. Saya tulis langsung di sini juga boleh. Jadi sama kayak yang ini. Cuman biasanya kalau aplikasi kita itu adalah aplikasi yang besar, biasanya memang file roots-nya itu kita pisahkan supaya lebih mudah kita maintenance gitu ya. Oke, jadi that's it. Kita akan coba apakah endpoint-endpointnya ini udah bisa kita panggil. Jadi akan saya running, tapi saya running dulu mungkin database saya cek dulu database saya apakah sudah jalan atau belum. Saya coba buka pakai browser di sini mungkin. Sebentar. Kemudian saya localhost 4001. Oke, ternyata udah jalan. Saya coba buka koneksinya. Nah, kita akan akses DB barang ini ya. Kita akan akses database barang. Oke. Seperti ini, dan kalau kita lihat datanya udah ada 2. Oke, seperti ini. Ini saya singkirkan terlebih dahulu. Dan untuk mencoba API-nya saya menggunakan REST client ya. Teman-teman bisa pakai Postman misalnya atau Insomnia ya. Kebetulan di komputer saya menggunakan Insomnia seperti ini. Ini sama persis kayak Postman ya. Jadi teman-teman bisa pakai Postman atau Insomnia. Teman-teman bisa cari dan download dan bisa kita pakai untuk mencoba API gitu ya. Teman-teman bisa cari aja di internet ya, Postman atau Insomnia. Oke. Nah, sekarang saya akan buat request-nya. Yang pertama yang ingin saya panggil itu adalah ya, yang roots-nya ini saya mau coba dulu find all ya di sini ya, find all yang ini. Saya akan coba. Sebelumnya saya running dulu, Saya running dulu pakai nodemon mungkin ya, biar enak. Saya running nodemon index.js. Di tempat saya itu saya harus running source dulu ya. Saya harus running source. Maaf. Sebentar, saya harus running yang ini terlebih dahulu. Kok bisa typo? Base profile. Oke, kemudian baru saya bisa jalankan perintah nodemonnya. Baik. Ya, mungkin di tempat teman-teman nggak perlu jalankan source-nya ini karena saya tidak secara default saya running environment-nya ya. Oke, ini udah jalan ya. Kita udah pastikan dia udah jalan, dan kalau saya panggil di sini mungkin yang roots yang pertama itu kan yang home ya. Ini jalan di port 8080, di roots-nya itu ada output-nya. Kita coba aja dulu. Saya buat request yang baru di sini. Saya beri nama misalnya home ya. Atau welcome. Ini requestnya get.
Kemudian ya URL-nya itu kan tadi HTTP localhost 8080 ya. Kemudian saya send dan saya dapat outputnya. Ya, saya dapat outputnya seperti ini. Nah, URL-nya ini saya bisa jadikan variabel sebenarnya ya. Jadi saya bisa buatkan environment terlebih dahulu supaya mudah. Kemudian saya beri nama mungkin testing gitu ya. Dan saya kasih URL di sini dengan value-nya adalah alamat URL aplikasi kita yang jalan di localhost port 8080. Ya, saya bisa assign color, misalnya saya kasih warna hijau kayak gini. Oke, dan saya done. Oke, environment-nya tinggal saya use testing seperti ini, dan di sini ya saya bisa tulis cuman URL aja. Nah, seperti ini, dan saya coba hit, saya dapatkan output yang sama. Ya, ini biasanya kita bisa saja punya lebih dari satu environment ya. Misalnya testing, atau development, atau staging, atau production, ya, yang URL-nya itu bisa beda-beda kan ya. Jadi, bisa dengan mudah kita gonta-ganti environment-nya. Oke? Nah, di contoh kita ini cuma ada satu, misalnya untuk testing aja. Kemudian saya mau buat tadi yang pertama, sorry saya kembali dulu ke source-nya, saya mau buat yang pertama itu find all dulu, ya. Oke, saya buat request lagi find all, ini pakai get juga. Nah, di sini saya tulis URL /barang ya, karena endpoint-nya itu, perhatikan ini barang. Oke, find all. Saya coba send. Sorry, ini ada error sedikit. Kita cek dulu apa yang terjadi di sini. Iya, ada error di sini. Kita coba troubleshoot dulu. Mungkin ada yang typo atau ada yang kurang ya. Saya cek dulu. Saya tutup dulu. Saya mulai dulu dari indeksnya. Kita udah require dan Oke, harusnya udah benar. Oh ya, ini kelupaan nih, harus kita kirimkan juga app-nya ya. Ini app-nya ini supaya bisa dipakai di dalam sini. Oke, ini saya save. Ya, dia langsung otomatis restart. Kemudian saya coba lagi balik ke Heidi. Dan saya coba hit lagi find all-nya. That's it, kita bisa dapatkan data barangnya. Oke, nah tentunya saya bisa coba juga untuk API endpoint yang lain, misalnya create atau buat barang yang baru. Ini post ya, requestnya adalah post dan dia berbentuk JSON. Oke, kemudian di sini juga tetap URL /barang. Kita cek dulu endpointnya. Ya, ini untuk create ya /barang juga. Kemudian datanya itu kalau nggak salah ada nama, misalnya barang contoh. Saya beri nama barang contoh 3, kemudian ada keterangan. Saya kasih nama keterangan contoh 3. Sorry, ini ada error apa ini? Oh, sorry, ini nggak ada titik 2-nya. Dan harga ya, harga misalnya ya 20.000 mungkin. Oke, ini cuman sampel aja 200.000, 20.000. Oke, saya panggil ke URL barang lagi, tapi dia post, artinya dia akan manggil yang create ini, ya. Kemudian saya coba send. Oke, kalau berhasil dia akan return lagi data yang berhasil disimpan dan udah ada ID-nya. Kita coba find all, apakah ini tadi baru ada 2, saya send. Nah, sekarang saya udah dapatkan barang contoh 3 juga include di sini. Nah, saya bisa coba juga endpoint yang lain, misalnya find by ID. Oke, ini get. Oke, manggilnya juga sama URL /barang /ID-nya. Misalnya saya mau panggil ID yang kedua. Oke, /ID, saya send. That's it, saya dapatkan barang dengan ID 2. Kemudian tadi mungkin update, ya saya coba request update. Update itu dia pakai put, terus ini JSON juga, saya create. Dan URL-nya,
sama, ini barang, terus saya mau update barang yang kedua. Oke. Update barang yang kedua yang tadi kita find, yang ini. Ya, ini saya copy aja datanya sebagai sampel. Oke, ID-nya saya buang, nggak apa-apa, nggak bermanfaat. Oke. Barang 2XX gitu ya, kita cuman ganti XX, harganya jadi tambahin angka 1 di sini. Yang penting udah berubah. Oke, saya coba send ini untuk update berdasarkan ID 2. Oke, saya send. Oke, kita bisa lihat ini udah ada return-nya dan ada perubahan data di sini. Saya coba find ya, ID yang 2 ini sebelumnya, sebelum data berubah. Kalau saya send lagi, ya data yang dari database atau dari API-nya udah berubah. Kemudian untuk hapus, saya bisa panggil juga request yang baru. Saya create dulu, delete. Sorry. Delete itu request-nya tadi delete. Oke. Dan URL-nya juga sama di sini. URL barang, dan saya mau hapus barang yang ketiga. Ya, coba ya, saya find all. Sorry, saya find, mana find all, ini dia. Find all, ini ada barang yang ketiga, kalau saya send masih ada. Oke. Nah, delete, saya mau hapus barang yang ketiga. Kita coba. Oke. Dia return aja apa adanya. Kalau kita lihat di sini ada affected row-nya. Ini yang paling penting sebenarnya. Affected row-nya 1. Artinya berhasil menghapus satu row atau satu record. Oke. Sekarang saya find all lagi. Apakah masih ada data 3 ini? Saya request lagi. Saya kirimkan send. Oke, udah nggak ada. Oke. Jadi sampai di sini kita udah berhasil ya teman-teman membangun sebuah REST API sederhana menggunakan Node.js, dalam hal ini menggunakan framework Express.js yang terhubung dengan database MySQL. Oke, simple banget dan harusnya source code-nya ini mudah banget untuk kita pahami. Oke, sampai di sini dulu mungkin video tutorial kita tentang membangun REST API dengan Node.js dan MySQL. Dan kedepannya saya mungkin akan tambahkan beberapa hal lagi. Mungkin di sini nanti akan ada security-nya, bagaimana kita tambahkan misalnya autentikasi gitu ya, menggunakan token atau API key misalnya dan lain-lain. Atau juga mungkin akan saya buatkan video untuk membangun kliennya ya, yang mengakses API ini bisa menggunakan framework seperti Angular, React atau Vue atau framework-framework yang lain. Oke. Ya, saya rasa cukup sampai di sini untuk video tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan ya, sampai ketemu di video-video tutorial yang akan datang. Terima kasih.